Halo teman-teman, aku pengen bahas tentang emosi. Jadi kenapa emosi seorang ibu itu mempengaruhi cara dia mengasuh anak. Ketika ada seorang ibu yang konsul, dia merasa menjadi ibu yang gagal, merasa bersalah gitu ya, karena udah marah-marah sama anaknya. Yang pertama aku tanya adalah bagaimana hubungannya dengan dirinya sendiri, bagaimana hubungannya dengan pasangannya. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh gitu. Ketika hubungan dengan suaminya nggak baik, itu pasti mempengaruhi emosi ibu. Dan ketika dia tidak berhubungan baik dengan dirinya sendiri, dia pasti kewalahan. Dan sebetulnya anak itu hanya pemicu gitu, tapi masalah utama ada pada diri sendiri. Mungkin banyak masalah, kekecewaan, kesedihan atau kemarahan yang terabaikan, tidak diterima dan diakui dengan baik. Jadi PR-nya adalah untuk ibu-ibu di luar sana yang merasa kewalahan dengan emosinya sehingga anak jadi korban, jadi pelampiasan. Please, kalau kalian nggak paham cara meregulasi emosi kalian, kalian datang ke psikolog atau ke konselor kesehatan mental gitu. Karena gini, dari kecil emang jarang sekali dari kita yang terlatih untuk bisa mengakui macam-macam emosi yang kita rasakan dan juga cara mengatasinya. Karena kita mungkin dari kecil dididik untuk nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Jadi kayak you always happy, kamu harus selalu bahagia, kamu harus selalu baik-baik aja, kamu harus kuat, harus tegar, nggak apa-apa gitu. Padahal emosi apapun itu boleh kita rasain gitu ya. Kita nangis boleh, kita sedih boleh, cowok nangis boleh. Nangis itu lintas kelamin, lintas usia. Tapi yang selama ini mungkin karena belum teredukasi, menganggap laki-laki yang menangis itu cengeng. Padahal air mata diciptain untuk laki-laki maupun perempuan kok gitu. Dan itu bagus. Bahkan kan ada penelitian ya, air mata yang diteliti ketika itu air matanya waktu sedih, air matanya mengandung toksik gitu. Tapi ketika kita nangis karena happy, air matanya netral gitu. Dan ingat ini teman-teman ya, anak kita apalagi usia dini 0 sampai 7 tahun itu dia masih pakainya pikiran bawah sadar. So apapun yang kita ucapkan ke anak itu akan terinstall jadi program, jadi software dia. Kalau kita sering ngatain kamu nakal, cengeng, misal ngeyel, ya itulah yang sedang kita program di dalam pikiran anak-anak kita. Anak-anak itu bukan orang dewasa berukuran mini yang harus paham ketika orang tuanya sedang kesel, yang harus paham ketika orang tuanya sedang marah, yang harus paham ketika orang tuanya sedang sedih. Justru kita manusia yang katanya dewasa ini, yang udah segede hantu ini, yang harus kasih role model, harus kasih contoh. Oh begini loh kalau orang marah tuh, oh begini loh kalau orang sedih tuh. Jadi anak nyontoh gitu. Jangan sampai nih program-program yang udah diterima anak kita itu nanti ketika dia jadi orang tua akan jadi kayak siklus gitu loh. Mata rantai apa ya bahasanya? Intinya pengasuhan yang dulu kita kasih sama anak kita dikasih lagi ke cucu kita gitu. Kayak misal kita punya cucu nih, anak kita ke anaknya marah-marah. Terus dia bilang, dulu aku waktu kecil juga dimarahin kok. Dulu waktu misalnya orang tua aku lagi bete, lagi kesel, lagi marah,
Aku juga mereka nggak mau diganggu sama anaknya kok, mereka marahin anaknya kok. Dulu aku sering banget jadi pelampiasan amarah mereka. Jangan sampai kayak gitu darling. Semoga bermanfaat. Love you.